Assalamualaikum sahabat Rajut, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat tas lempang dengan motif yang seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan membuat tas yang motif seperti ini. Kita mulai aja ya. Di sini saya telah menyiapkan benang. Ini ada benang polyflip. Nih. Lalu ada warna merah dan juga warna kuning. Di sini ada korek api, ada hakpen. Saya menggunakan hakpen nomor 6. Dan di sini ada gunting. Oke, kita mulai aja. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita akan buat alasnya dulu. Jadi di sini pertama-tama kita akan buat slip knot. Kita buat slip knot. Nah, udah jadi. Selanjutnya kita akan buat rantai sebanyak 36. 1 2 3 4 31 32 33 34 35 36. Nah, ini udah jadi 36 rantai. Selanjutnya kita akan tambahkan 3 rantai. 1 2 3. Lalu kita buat 1 double crochet pada rantai yang keempat. Jadi kita skip 3 rantai dari hakpen. 1 2 3. Kita skip 3 rantai, lalu kita buat 1 double crochet pada rantai yang keempat dari hakpen. Jadi kita buat 1 double crochet. Lalu kita lanjutkan pada rantai berikutnya, kita buat lagi 1 double crochet. Kita lanjutkan pada rantai berikutnya, kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini. Jadi ini kita lakukan sampai pada ujung rantai sini atau rantai awal tadi. Kita buat masing-masing 1 lubang rantai, kita isi dengan 1 double crochet. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada rantai yang terakhir, yaitu rantai yang pertama tadi di rantai awal. Selanjutnya kita akan putar. Kita buat dulu 3 rantai. 3. Lalu kita buat 1 tusuk double crochet pada bagian di bawah sini. Di lubang di bawah double crochet kita buat 1 double crochet. Oke, selanjutnya kita buat 1 double crochet lagi pada bagian sebelahnya, yang di bagian sini, yaitu lubang sebelahnya. Kita buat 1 double crochet, lalu kita lanjutkan lagi pada lubang berikutnya, kita buat 1 double crochet.
kita buat lagi satu double crochet pada lubang berikutnya. Jadi kita akan isi satu double crochet di setiap lubang-lubang sini, di sela-sela di bawah double crochet yang ini. Jadi di sela-sela sini kita akan membuat satu tusuk double crochet sepanjang sepanjang ini kita akan buat sampai di ujung sini, sampai pada double crochet yang pertama tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita buat satu double crochet pada setiap masing-masing lubang. Satu lubang, satu double crochet. Kita lanjutkan. Jadi ini kita memutar dari sini, kita putar ke sini. Ini seperti ini. Jadi kita lanjutkan. Kita buat satu double crochet pada setiap masing-masing lubang. Lubang yang rantai di bagian sini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada double crochet bagian ujung. Ini seperti ini hasilnya. Ini aku udah sampai pada double crochet bagian ujung. Selanjutnya kita akan buat 3 rantai, 1 2 3. Kita buat rantai sebanyak 3, lalu kita lakukan slip stitch pada double crochet yang pertama. Oke, ini udah jadi. Nah, ini udah jadi alas tasnya. Selanjutnya kita akan buat badan tasnya. Lalu kita lanjutkan. Kita buat 3 rantai. Kita buat rantai sebanyak 3. Jadi di sini itu kita akan lewati 2 ini. Kita akan buat double crochet. Jadi kita buat double crochet pada lubang double crochet yang pertama ini, di lubang rantai ini. Setelah kita buat 3 rantai, kita akan buat 2 tusuk double crochet. Kita buat double crochet sebanyak 2 pada satu lubang rantai atau satu lubang di atas sini, bagian sini, di bagian double crochet putaran kedua. Kita buat satu lubang, kita isi dengan 3 rantai dan 2 double crochet, 2 tusuk double crochet. Kita lanjutkan. Kita skip 2 rantai atau 2 lubang. Kita buat satu double crochet pada lubang ketiga. Oke, lalu kita buat lagi satu double crochet pada lubang yang sama. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu lubang itu berisikan 2 tusuk double crochet. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita skip 2 lubang. Kita buat 2 tusuk double crochet pada lubang ketiga. Kita isi 2 tusuk double crochet pada lubang yang sama. Jadi satu lubang itu kita isi dengan 2 double crochet. Kita lanjutkan, skip 2 lubang, lalu buat 2 double crochet pada lubang yang ketiga. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Dia akan kelihatan lubang-lubang seperti ini karena ini kita skip setiap 2 lubang. Kita lanjutkan sampai pada putaran terakhir di sini. Nanti kita akan sampai pada titik di sini, di lubang yang di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah teman-teman, ini aku sampai di bagian ujung.
Jadi di bagian ujung sini itu, karena tadi di sini ada 3 rantai ini, lalu kita langkahi, kita buat saja 1 tusuk double crochet, kita buat pada lubang double crochet yang pertama di bagian sebelah sini. Jadi kita lewati rantai-rantai ini, kita buat tusuk double crochetnya pada lubang double crochet yang di bawah sini tadi, pada lubang ini. Jadi ini rantainya ada 3 rantai, kita skip atau kita lewati, kita buat 2 tusuk double crochet pada bagian lubang yang di pertama, lubang awal yang di sini, double crochet di bawahnya, di bagian alasnya kita buat 2 tusuk double crochet. Jadi kita skip rantai-rantainya atau ini lubangnya kita skip, kita buat 2 tusuk double crochet pada double crochet yang di bawah sini, di lubang yang di sini. Oke, kita lanjutkan, kita skip 2 lubang, kita buat 2 tusuk double crochet dalam 1 lubang. Kita skip lagi 2 lubang, kita buat 2 tusuk double crochet dalam 1 lubang. 2, lanjutkan lagi, skip 2 lubang, lalu buat tusuk double crochet sebanyak 2, 1, 2. Oke teman-teman, kita lanjutkan sampai pada putaran terakhir di bagian sini. Jadi ini skip 2 lubang, buat 2 double crochet pada lubang ketiga, lalu kita skip lagi 2 lubang, kita buat 2 double crochet pada lubang ketiganya. Jadi dalam 1 lubang itu ada 2 tusuk double crochet. Kita lanjutkan ya sampai selesai, sampai bagian ujung sini. Nah teman-teman, ini aku udah sampai bagian ujungnya. Lalu di sini aku buat 2 tusuk double crochet pada yang lubang terakhir. Aku skip 2 lubang, lalu aku buat 2 tusuk double crochet pada lubang yang sama. 1, 2. Oke, ini udah jadi sampai ujung. Selanjutnya kita akan melewati 1 tusuk ini, kita lompati, kita buat rantai dulu. 1, 2, kita buat sebanyak 2 rantai. Selanjutnya kita skip, kita lewati, kita buat tusuk double crochet pada lubang di bagian sini. Oke, kita buat, kita lanjutkan, kita tusuk. Nah seperti ini. Jadi ini tuh udah jadi. Kita buat 2 tusuk double crochet pada lubang di bagian sini, di sela-sela lubang ini. Sela-sela lubang ini kita buat 2 rantai, lalu kita buat 2 tusuk double crochet pada lubang ini. Jadi kita lewati motif yang ini, yang di bawah ini kita lompati, kita buat 2 tusuk double crochet dalam lubang yang sama. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Nah ini kita akan buat ini udah putaran kedua, kita akan buat setiap lubang di sini kita buat dengan 2 tusuk double crochet. Jadi karena ini udah di bagian badannya, jadi akan ada lubang-lubang seperti ini. Nah ini udah, ini alasnya dan ini badannya, jadi udah bisa dipisahkan dan udah bisa dibedakan. Selanjutnya kita lanjutkan, kita buat 2 tusuk double crochet pada 1 lubang ini. Oke, kita buat 2 tusuk double crochet.
selanjutnya di lubang berikutnya. Kita lanjutkan lagi buat 2 double crochet pada lubang di bagian sini. Oke teman-teman, jadi ini itu kita akan buat 2 tusuk double crochet pada setiap lubang ini. Jadi kita buat sampai pada lubang yang terakhir di bagian sini. Jadi dari putaran sini kita putar, lalu kita akan sampai pada lubang yang terakhir di bagian sini. Kita lanjutkan, kita buat 2 tusuk double crochet pada setiap lubang. Nah teman-teman, ini kita udah sampai pada putaran yang di bagian sini. Ini 2 putaran, kita lanjutkan lagi sampai putaran di bagian sini. Oke teman-teman, ini aku udah sampai pada bagian ujung. Di sini aku udah sampai di bagian tengahnya di sini. Lalu kita lanjutkan, kita akan mengganti benang. Jadi di sini itu cara kita mengganti benangnya mudah saja. Ini kita ganti benangnya, kita balik dulu tasnya seperti ini. Lalu kita ganti benang. Kita ganti benang dulu, kita ambil benang warna kuning. Lalu kita buat slip knot. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan di bagian sini. Jadi ini ada tersisa 2 tadi pada loopnya, kita masukkan benang warna kuning ini. Nah seperti ini, lalu kita tarik. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita mengganti benang itu kita seperti apa, kita buat dulu yang terakhir di sini, ini 2, jangan kita langsung masukkan, kita biarkan 2 seperti ini. Lalu kita buat slip knot pada benang selanjutnya. Kita buat slip knot, lalu kita masukkan pada 2 benang yang di sini yang tersisa tadi, kita tarik. Nah seperti ini. Lalu kita lanjutkan, kita buat double crochet pada lubang di sini. Yang lubang ini adalah kita buat 2 tusuk double crochet. Ya, jadi dalam satu lubang yang sama kita isi dengan 2 tusuk double crochet. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan pada lubang berikutnya, kita isi dengan 2 tusuk double crochet. 1, 2. Nah kita lanjutkan pada lubang berikutnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Nih seperti ini. Jadi nanti itu ada lubang-lubang seperti ini. Nih lubang-lubang seperti ini kita isi, setiap lubang-lubang ini kita isi dengan 2 tusuk double crochet. Kita lanjutkan, kita buat 1 lubang 2 tusuk double crochet, jadi nantinya akan jadi hasilnya akan seperti ini. Kita lanjutkan, kita isi setiap lubang dengan 2 tusuk double crochet. Nah teman-teman, dia jadinya jadi seperti ini. Jadi ini kita lanjutkan sampai pada putaran-putaran. Kita buat 1 putaran, nanti kita akan
sampai di sini, di lubang yang terakhir ini ada lubang di sini, kita akan bertemu lagi di sini nantinya. Oke, kita lanjutkan, kita buat sampai satu putaran ini. Nah teman-teman, ini aku udah menyelesaikan satu putaran. Jadi di sini aku udah sampai pada lubang yang terakhir bagian sini. Aku udah membuat satu putaran dengan warna kuning. Jadi selanjutnya kita akan mengganti benang lagi. Kita buat putaran yang keempat. Ini 1 2 3, kita buat putaran yang keempat. Kita ganti benang ke benang yang berwarna merah. Nah, jadi di sini tuh kayak gini. Ini kita buat satu tusuk double crochet yang kedua, kita biarkan seperti ini. Lalu kita ambil benang. Ini benangnya belum aku putusin, tapi aku lanjutkan aja. Kita tarik benangnya seperti ini, lalu kita masukkan ke dua loop yang berada di hakpen ini. Kita buat seperti ini, jadi biar nanti benangnya itu enggak kelihatan, jadi dia akan tetap kelihatan seperti di bagian sini. Oke, kita lanjutkan. Ini kita buat 2 tusuk double crochet pada lubang yang di sini. Setelah kita ganti benang, kita buat 2 tusuk double crochet. Oke, 2. Lalu kita buat 2 tusuk double crochet lagi pada lubang berikutnya, lubang di sebelahnya. Kita buat 2 tusuk double crochet dalam satu lubang. Nah, kita lakukan cara ini sampai pada ujung di bagian sini. Nanti kita akan bertemu lagi di sini. Jadi kita buat satu lingkaran dari sini, kita putar sampai di ujung sini, lubang yang di bagian sini. Oke, kita lanjutkan. Kita buat 2 tusuk double crochet pada setiap masing-masing lubang. Satu, 2. Kita lanjutkan sampai mendapatkan satu putaran. Nah teman-teman, ini aku udah buat satu putaran. Selanjutnya aku akan tambahkan satu putaran lagi. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, ini aku udah jadi 2 putaran. Jadi selanjutnya aku akan mengganti benang ke benang warna kuning lagi. Tapi sebelum itu, tadi karena aku belum putus benang, jadi sekarang aku akan memutuskan benangnya. Aku gunting aja, lalu aku rapikan menggunakan korek. Tap-tap. Oke, lalu kita akan lanjutkan, kita mengganti benang di bagian sini, ujung sini. Kita lanjutkan, kita ganti benang, kita ambil benang seperti ini, lalu kita tarik, kita masukkan pada 2 loop yang berada di hakpen warna merah. Kita masukkan seperti ini, lalu kita tarik ke belakang, kita pindahkan ke belakang, kita tarik ini. Selanjutnya kita buat 2 double crochet pada lubang di sini. Kita buat 2 tusuk double crochet. Ini benangnya kita kasih ke belakang aja yang bagian sini tadi. Oke, kita buat selanjutnya, kita buat 2 tusuk double crochet. 1 2. Nah, jadi seperti ini kita tinggal tarik aja.
lalu kita ikat pada benang warna merah. Kita ikat biar enggak lepas. Oke, lalu kita biarkan di belakang seperti ini. Kita lanjutkan, kita buat 2 tusuk double crochet pada lubang berikutnya. Kita buat 2 tusuk double crochet, 1, 2, lalu pada lubang selanjutnya kita buat lagi 2 tusuk double crochet, 1, 2. Nah, jadi seperti ini kita akan buat 2 tusuk double crochet pada setiap lubang sampai pada 1 putaran. Nanti kita akan bertemu lagi di sini. Di bagian sini kita akan menyelesaikan warna kuningnya di bagian sini. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini aku udah menyelesaikan warna kuning sampai pada putaran terakhir. Selanjutnya aku akan menggantikan dengan benang merah lagi. Jadi sama seperti yang di awal, kita akan menggantikan benang. Di sini aku sengaja nggak memutuskan benang warna merah. Jadi kita lanjutkan, kita keluarkan dulu ini, kita biarkan 2 loop pada hakpen, lalu kita ambil benang warna merah. Selanjutnya kita kaitkan benang, lalu kita keluarkan pada 2 loop yang tersisa di hakpen. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita lanjutkan dengan membuat 2 double crochet pada lubang di bagian sini. Lubang di sebelah ini motif warna kuning, kita buat 2 tusuk double crochet, 1, 2, lalu kita lanjutkan lagi pada lubang berikutnya, kita buat 2 tusuk double crochet. Nah, teman-teman, di sini jadi nanti akan seperti ini. Oke, kita akan buat motif yang berwarna merah ini sebanyak 2 putaran. Jadi hasilnya itu seperti yang ada di bagian sini. Ini warna merahnya berjumlah 2 putaran, sedangkan yang berwarna kuning 1 putaran. Jadi kita akan buat ini sampai pada tinggi tas yang kalian inginkan. Kita akan buat sampai pada ketinggian yang kita inginkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan membuat setelah 2 motif warna merah ini, kita akan buat 1 warna kuning, 1 putaran warna kuning, lalu 2 putaran warna merah, 1 putaran lagi warna kuning. Kita lakukan ini sampai pada putaran yang terakhir. Di sini aku akan membuat 18 putaran. Jadi 2 putaran berwarna merah, 1 putaran berwarna kuning, lalu 2 putaran berwarna merah, dan 1 putaran berwarna kuning. Aku akan membuatnya sebanyak 18 putaran dari motif ini. Kita lanjutkan saja ya. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada putaran yang terakhir, yaitu putaran yang ke-18. Jadi seperti ini hasilnya. Ini dari bawah sini, dari pertama sini sampai di atas bagian sini ujung, ini berjumlah sebanyak 18 putaran. Jadi dalam 18 putaran itu ada
2 motif warna merah, 1 motif warna kuning, 2 motif warna merah, dan 1 motif warna kuning di setiap putaran. Jadi dari bawah 2 putaran berwarna merah, lalu 1 putaran warna kuning, lalu 2 putaran berwarna merah, dan 1 lagi putaran berwarna kuning. Nah, ini sudah selesai, sudah pada bagian atas. Jadi ini aku bikinnya itu sebanyak 18 putaran. Nah, jadi di sini ketinggiannya itu 18 putaran atau sama dengan 7 inch. Di sini aku buat tingginya itu sebanyak 7 inch. Jadi sekarang kita lanjutkan, kita akan membuat tempat untuk menaruh tali serutnya. Kita buat motif untuk menaruh tali serutnya. Kita buat. Nah, ini kita lanjutkan. Pertama-tama kita setelah sampai pada putaran terakhir, kita lakukan slip stitch pada bagian sini, sebelah sini kita buat slip stitch dulu. Oke, seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu sekarang karena dia berada di bagian sini, kita lanjutkan lagi, kita buat 1 slip stitch lagi. Oke, lalu kita buat 1 slip stitch lagi. Jadi kita slip stitch sebanyak 3 kali. Oke, ini udah jadi, kita slip stitch sebanyak 3 kali. Lalu kita lanjutkan, kita buat 3 tusuk rantai, 1 2 3. Jadi kita buat rantai sebanyak 3. Lalu kita lanjutkan, kita skip 1 lubang, kita buat 1 double crochet pada lubang berikutnya. Jadi di sini kita skip 1 lubang, lalu kita buat 1 double crochet pada lubang berikutnya yang di bagian sini. Kita buat 1 double crochet. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita skip lagi 1 lubang, kita buat 1 tusuk double crochet, skip 1 lubang, kita buat 1 tusuk double crochet pada lubang berikutnya. Lalu kita lanjutkan, kita skip 1 lubang, kita buat 1 tusuk double crochet pada lubang selanjutnya. Nah, ini kita akan lakukan sampai pada di bagian sini, di yang terakhir ini kita akan buat sampai di sini. Jadi kita akan membuat 1 putaran, kita putar ke sini, kita buat 1 tusuk double crochet sampai 1 putaran. Oke, kita lanjutkan, skip 1 lubang, buat 1 double crochet pada lubang berikutnya, skip 1 lubang atau lompati 1 lubang, buat 1 tusuk double crochet pada lubang selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ini sampai selesai. Oh, maaf. Maaf, kita ulangi. Kita buat 3 rantai, lalu kita skip 1 lubang, kita buat 1 tusuk double crochet, lalu kita buat 1 rantai, skip 1 lubang, kita buat 1 tusuk double crochet. Selanjutnya kita buat 1 rantai, lalu kita skip 1 lubang, kita buat 1 tusuk single crochet pada lubang berikutnya.
kita buat satu rantai, skip satu lubang, kita buat satu double crochet pada lubang berikutnya. Nah, jadi seperti ini kita akan buat sampai pada putaran terakhir. Jadi kita buat ini sebanyak satu putaran sampai nanti di bagian sini. Kita akan bertemu di sini lagi. Kita lanjutkan ya. Nah teman-teman, ini aku udah sampai pada putaran yang terakhir. Jadi aku udah buat satu putaran, jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan, kita akan buat pola yang terakhir. Jadi ini kita udah selesai buatnya, tempat tali serutnya, lalu kita buat pola yang terakhir. Jadi di pola yang terakhir itu aku akan bikin motif seperti motif Prada. Jadi caranya itu kita setelah sampai pada titik yang terakhir, kita skip dulu, kita slip stitch pada bagian sini di rantai ketiga. Nah setelah kita slip stitch, kita slip stitch lagi pada bagian sini di double crochet yang pertama, kita slip stitch. Jadi kita slip stitch 2 kali. Selanjutnya kita akan membuat motif seperti Prada. Kita buat 3 rantai. Selanjutnya kita buat 3 tusuk double crochet di lubang yang sama pada rantai. Jadi kita buat 1, 2, 3. Oke, jadi ini tuh kita isi dalam satu lubangnya, kita isi dengan 3 tusuk double crochet dan 1 rantai. Oke, kita lanjutkan. Kita skip 3 rantai, kita skip 2 rantai, 1, 2, selanjutnya kita slip stitch. Kita buat slip stitch. Nah seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan, kita buat 3 rantai, lalu kita isi 3 tusuk double crochet pada lubang yang di sini, di lubang rantai kita isi 3 tusuk double crochet. Dua, 3. Nah setelah kita buat 3 double crochet dalam satu lubang, selanjutnya kita akan buat slip stitch. Kita skip 2 lubang atau lewati 2 lubang, kita buat slip stitch pada lubang yang ketiga, yaitu di lubang ini, bagian sini di atas tusuk double crochet kita buat slip stitch. Selanjutnya kita akan buat pola yang sama seperti ini. Ini udah jadi 2 motif. Kita akan buat lagi untuk motif yang ketiga. Kita buat 3 rantai, lalu kita isi 3 tusuk double crochet pada lubang yang sama di rantai. 1, 2, 3. Nah ini udah jadi teman-teman. Nanti motifnya akan seperti ini. Ini udah ada 3 motif. Kita lakukan ini, kita lanjutkan sampai pada titik yang terakhir di bagian sini. Jadi kita akan bertemu lagi di sini. Kita buat ini sampai 1 lingkaran atau 1 putaran. Kita lanjutkan aja ya.
Nah teman-teman, ini aku udah selesai pada putaran terakhir. Jadi motifnya akan seperti ini. Jadi kelihatan seperti bunga. Ini dia bagian atasnya. Jadi ini udah selesai. Selanjutnya pada putaran terakhir kita akan membuat slip stitch. Kita buat slip stitch dulu. Kita buat pada bagian di bawah sini, kita buat slip stitch. Oke, ini benangnya tinggal kita potong, kita gunting aja. Selanjutnya akan kita selip-selipkan di bagian belakang. Kita akan sembunyikan benangnya di bagian belakang. Nah teman-teman, ini udah selesai. Jadi ini tadi udah aku selip-selipkan benangnya di bagian dalam. Ini udah rapi, hasilnya seperti ini. Jadi ini tasnya, badan tasnya udah jadi. Selanjutnya kita akan buat tali tasnya dan juga tali serutnya. Untuk tali tas dan tali serutnya jangan lupa simak video berikutnya ya, di part 2. Oke, wassalamualaikum, sampai jumpa pada part 2. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan video yang pertama. Kita lanjutkan video yang kedua, yaitu kita buat tali dari tas rajut ini, tas lempang. Kita akan membuat talinya, yaitu tali yang mudah dan simpel, Romanian cord. Sekarang kita mulai. Kita akan buat slip knot. Kita buat slip knot. Selanjutnya kita akan buat 3 rantai. 1 2 2 rantai saja. Lalu kita lanjutkan, kita akan buat 1 tusuk double crochet pada rantai yang pertama. Jadi kita buat 1 tusuk double crochet pada rantai yang pertama. Setelah itu kita akan putar, lalu kita buat tusuk single crochet pada bagian sini. Ini ada 2 lubang, kita masukkan jarum hakpen. Selanjutnya kita kaitkan benang, lalu kita buat single crochet. Nah, kita putar lagi, kita tusuk pada bagian sini, ada 2 benang di bagian sini, kita tusuk, kita keluarkan, lalu kita keluarkan lagi pada 2 lubang. Nah, jadi kita akan lanjutkan, kita putar, kita masukkan hakpen pada 2 sisi bagian sini, lalu kita kaitkan benang, lalu kita kaitkan benang lagi, kita keluarkan pada 2 loop yang ada di sini. Nah, jadi seperti ini. Kita lanjutkan, kita putar, kita tusuk hakpen kita pada 2 tempat bagian sini. Ini ada 2 benang, jadi kita tusuk kedua-duanya, lalu kita kaitkan benang, kita keluarkan. Nah, di sini ada tersisa 2 benang, lalu kita kaitkan, kita keluarkan ke dua loopnya. Nah,
kita putar lagi, kita masukkan hakpen kita pada dua benang yang ada di sini, di samping ini ada dua ini. Lalu kita buat kita putar, kita masuk kepada dua yang ada di sini. Ini ada dua benang, kita masukkan hakpen kita kedua-duanya, lalu kita kaitkan benang. Setelah itu kita kaitkan benang lagi, lalu kita keluarkan pada dua loop yang ada di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita putar lagi, kita masukkan hakpen kita kepada bagian sini, lalu kita kaitkan benang, kita kait benang lagi. Setelah itu kita keluarkan di dua loop ini. Jadi kita buat lagi, kita putar, kita masukkan hakpen kita kaitkan benang. Setelah itu kita keluarkan pada dua loop yang tersisa pada hakpen kita. Kita lanjutkan, kita masukkan hakpen, kait benang, lalu kita keluarkan kepada dua loop. Kita lanjut lagi seperti ini. Kita tusuk, lalu kita kait benang. Setelah itu kita keluarkan, lalu kita kait benang lagi, kita keluarkan pada dua loop yang tersisa di hakpen kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nanti akan terlihat seperti ini. Jadi ini kita lanjutkan, kita buat seperti ini sampai panjang tali yang kita inginkan. Jadi kita lanjutkan, kita masukkan hakpen kita pada dua lubang benang di sini. Kita tusuk, lalu kita kait benang. Selanjutnya kita kait benang lagi, lalu kita keluarkan pada kedua-dua loop yang ada di hakpen kita. Kita lakukan ini sampai pada panjang tali yang kita inginkan. Oke. Nah, teman-teman, ini aku udah pada yang terakhir. Udah sampai pada panjang tali yang aku mau. Di sini aku buat panjang talinya itu sepanjang 110 cm. Jadi aku buatnya itu 110 cm, panjangnya sebanyak 110 cm. Nah, selanjutnya kita akan pasang ini pada badan tas kita. Kita ambil tasnya dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita pasang talinya ke badan tas, kita putuskan benang dulu. Di sini tadi udah sampai titik terakhir, kita putuskan benang, lalu kita sambung ke badan tas. Ini aku lebihkan benangnya agar bisa aku gunakan untuk jahit tali dari tas ini. Oke, kita pasang. Jadi ini tuh di bagian sini ada dua sini, kita pasang tasnya. Kita masukkan saja pada lubang di bagian sini, di tengah-tengah antara motif ini ada tengah-tengahnya. Kita masukkan di bagian tengahnya sini. Oke, kita lanjutkan. Kita buat dulu, kita masukkan talinya. Ini agak keras ya karena lubangnya sangat kecil. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita buat pada sisi sebelahnya.
Nah, ini kita lanjutkan, kita masuk pada bagian tengah sini lagi. Oke, kita lanjutkan, kita masukkan saja di lubang tengah-tengah sini. Bagian sini kita masukkan. Nah, ini udah jadi, udah aku masukin. Sekarang tinggal aku jahit talinya ini, aku tinggal jahit untuk menyambungkan. Oke teman-teman, ini aku udah selesai pasang tali tasnya. Selanjutnya kita akan buat tali serutnya. Tali serutnya itu sangat mudah aja. Kita buat tali serutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan, kita buat tali serutnya. Jadi di sini aku akan buat tali serut, aku lebihkan benangnya, aku buat tali serut. Caranya sangat mudah, kita buat slip knot, lalu kita buat rantai sepanjang 90 cm. 1 2, kita buat rantai sepanjang 90 cm. Kita buat rantainya sampai 90 cm. Kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, ini aku udah buat tali serutnya, udah selesai, panjangnya sekitar 90 cm. Sekarang kita akan potong dulu benangnya, kita lebihkan saja sedikit, lalu kita tarik. Selanjutnya kita pasang pada badan tas. Oke, ini kita akan pasang tali serutnya, tapi sebelum itu kita cari di bagian tengah dulu. Jadi di sini ada beberapa tiang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, di sini ada 11, jadi kita masukkan ke yang bagian ini. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Oke, jadi di sini bagian tengahnya kita mulai aja, kita masukkan. Kita masukkan pada bagian tengah. Selanjutnya kita akan buat, kita sampai pada bagian kembali di tengah sini lagi, kita pasang aja.
Nah, ini udah sampai di depan lagi ke tengah, ini kepanjangan sebelah sisinya. Kita tarik aja. Kita rapikan dulu. Oke, ini udah terpasang tali serutnya. Selanjutnya kita akan buat stoppernya untuk tali serutnya. Jadi kita akan pasang stopper di tali serutnya ini. Kita pasang stoppernya aja dulu. Oke, aku udah buat stoppernya. Ini aku buat itu pertama buat rantai sebanyak 12, lalu kita lanjutkan dengan tambahkan 3 rantai, lalu kita buat tusuk double crochet. Ini double crochetnya sebanyak 12. Jadi kita lanjutkan aja ya, kita jahit sekarang stoppernya di bagian sini. Kita jahit aja. Oke, kita pasang dulu seperti ini. Selanjutnya kita akan jahit di bagian tengahnya. Jadi kita jahit di bagian tengah dari tali serut ini agar nanti bisa ditarik. Kita jahit. Oke teman-teman, ini stoppernya udah aku pasang pada tali serutnya. Udah selesai aku jahit, tinggal kita tarik aja kayak gini. Nih kita serut kayak gini, seperti ini hasilnya. Jadi selanjutnya ini kita akan pasang manik-manik atau yang seperti ini, kita pasang pada tali ini tali serutnya. Oke, kita pasang. Lalu kita ikat agar manik-maniknya tidak mudah jatuh atau lepas. Selanjutnya kita gunting, lalu kita rapikan menggunakan korek, tep-tep aja.
Oke, dan seperti ini kita pasang pada bagian sebelahnya lagi, sisi sebelahnya. Ini kita pasang. Selanjutnya kita ikat. Lalu kita gunting dan kita rapikan menggunakan korek. Oke, ini udah selesai. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat pasang manik-manik juga di sebagian sini biar kelihatan manis dan cantik. Oke teman-teman, jadi ini tasnya udah jadi, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya itu seperti ini. Ini tali serutnya, tas dengan motif seperti ini. Aku nggak tahu, lupa apa motifnya. Nah, ini udah selesai. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sudah dan selamat mencoba buat kalian yang lagi mencoba. Sekian dari video saya. Maaf apabila begitu banyak kekurangan kata-kata dan kesalahan dalam berbicara. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, komen, and share jika bermanfaat, dan jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.